Manakah di antara gambar ini yang tidak dapat menghasilkan listrik statik? Jawabannya adalah lampu senter. Nah, Dek, ini dia yang namanya penangkal petir. Oh, kayak gini ya kayak namanya penangkal petir. Terus kalau misalnya kita pegang tuh, kita bisa kesetrum nggak sih? Nah, itu dia yang kakak juga nggak tahu. Coba. Jadi, kamu nyuruh kakak nyoba nih? Iya dong. Aku juga sih. Ayo, ayo ampun. Kok bisa sih, Kak? Lumayan sih. Nyetrum juga sih. Jadi gimana dong? Ya enggak lah, itu tuh nggak nyetrum deh. Ini kan penangkal petir. Kalau ada petirnya baru nyetrum. Oh gitu ya, Kak. Ya udah kita lupain yang ini. Sarah mau nanya juga nih, Kak. Ngomong-ngomong yang namanya sambaran petir itu bisa disamain nggak sih, Kak, sama yang namanya sengatan listrik? Nah, kalau kita lihat dari akibatnya sebenarnya kurang lebih ada kesamaan antara kena sambaran petir sama kena sengatan listrik. Jadi hasil hangusnya itu emang ada kemiripan. Itu. Oh, kayak gitu ya, Kak. Terus nih, Kak, kalau ngomong-ngomong masalah itu, proses terjadinya petir tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, untuk yang satu itu kita lihat aja yang satu ini. Dalam hal kejadian petir dari awan ke bumi, peristiwanya dimulai di awan berupa loncatan-loncatan listrik di antara kantong-kantong kecil muatan petir di awan yang terus menjulur ke bumi dalam gerakan siksak seperti itu. Karenanya petir selalu digambarkan dalam bentuk siksak seperti itu karena dia bergerak dari satu kantong muatan ke kantong muatan lain secara acak, terus menjulur ke bumi, yang ini disebut sebagai pelopor petir atau step leader karena dia berbentuk step begitu. Ketika ujung dari step leader ini berjarak kira-kira puluhan meter dari permukaan bumi, maka dari semua jenis permukaan bumi baik yang runcing maupun tumpul, baik yang konduktif maupun yang tidak konduktif, akan datang penyambut ke atas. Semuanya menyambut. Salah satu dari penyambut kemudian akan bertemu dengan pelopornya dari atas. Terbentuklah seketika satu kanal konduktif yang menghubungkan pusat muatan petir di awan dengan bumi. Lalu mengalirlah muatan listrik yang sangat besar, menetralisir muatan petir yang di awan tadi dari bumi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, sepertiga kecepatan cahaya. Ukuran diameter dari kanal ini kira-kira orde senti sampai puluh sentimeter dan menghasilkan panas yang luar biasa besar, lebih tinggi dari panas permukaan matahari, kira-kira 6.000 derajat Celcius. Seketika pemanasan yang luar biasa ini mengembangkan udara dan udara kemudian kembali balik, terjadilah serangkaian tepukan yang merupakan suara yang menggelegar yang kita menyebutnya sebagai bunyi guntur atau halilintar. Kita dapat membedakan petir yang terjadi di awan dengan di bumi secara sederhana. Petir yang terjadi di awan umumnya berupa serangkaian bunyi yang seperti itu, sedangkan petir yang terjadi antara awan ke bumi berupa lecutan yang sangat tinggi, satu kali lecutan. Dilihat dari segi titik awalnya, petir dapat digolongkan sebagai petir yang diawali di awan dan petir yang dimulai dari permukaan bumi. Sebagian besar petir aktivitasnya diawali di awan yang kemudian menjalar ke bumi. Hanya sebagian kecil aktivitasnya yang dimulai dari permukaan bumi, terutama permukaan bumi yang secara makro menonjol. Misalnya dari puncak-puncak gunung atau puncak menara yang tingginya di atas 100 meter. Jika dilihat dari segi muatan, petir juga dapat dibagi dua, yaitu petir negatif dan petir positif. Petir negatif adalah petir yang menetralisir muatan negatif di awan. Petir positif adalah petir yang menetralisir muatan positif di awan.
Selain itu, ada pula jenis petir lain tetapi sangat sedikit jumlahnya, yaitu petir yang terjadi pada saat meletusnya gunung berapi. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan awan, melainkan karena terjadinya proses pemisahan muatan pada partikel-partikel debu gunung berapi. Karena dia bersifat listrik, sambaran petir tentu bisa mengakibatkan gejala tersengat listrik. Untuk manusia, bahaya dari tersengat listrik adalah kalau mempengaruhi denyut jantung, sehingga seketika berhenti. Bahaya sekundernya adalah bahaya terbakar pada jaringan tubuh luar. Bahaya sambaran petir pada bangunan atau pohon bisa mengakibatkan percik api dan membakar, serta bisa mengakibatkan kerusakan mekanis. Misalnya pohon terbelah atau sebagainya. Tapi umumnya sambaran petir menyebabkan terjadinya kebakaran. Di negara-negara subtropis, hujan itu terjadi pada musim panas yang kering. Maka kebakaran hutan di Australia mungkin saja disebabkan oleh sambaran petir. Di Indonesia tidak ada catatan resmi tentang hutan yang terbakar disebabkan petir. Karena kebetulan juga musim hujan di Indonesia adalah musim basah, bukan musim kering. Manakah yang termasuk kerusakan akibat petir? Apakah kebakaran hutan, bangunan roboh, atau banjir?